Jadi kan ada rentetannya. Ritualnya itu adalah Valentine dan berlanjut menjadi vaksin. Karena aborsinya kan banyak sekali, saking banyak yang diaborsi janin-janin. Setelah menjadikan ritual mereka, para elit, si Epstein ini ya sudah berlanjut ke vaksin untuk diberikan kepada manusia. Makanya vaksin itu dikatakan tanda binatang karena sangat najis, sangat membuat manusia itu menjadi tertawan. Sedikit sakit, jalan 5 meter sakit, capek, kena hujan saja, kena gerimis, tiba-tiba pusing, lemah. Naik sepeda saja ya, baru berapa meter, 10 meter, 15 meter, capek. Seperti itu. Mau berangkat kerja malas, pulang kerja malas, tidak ada semangat, tidak ada gairah setelah pakai vaksin itu. Ya karena roh najis semua di vaksin itu. Karena vaksin itu kandungannya aborsi. Setiap Valentine para elit itu kan mengumpulkan aborsi. Gitu. Ya mau disadari atau tidak disadari ya itu ya masing-masing ya. Tapi kan efek di tubuh kan capek ya, lemah, tidak fit, dikit-dikit capek, dikit-dikit minum obat, dikit-dikit pengen tiduran, jam 10 sudah ngantuk, jam 9 baru bangun saja pengen tidur lagi, baru mandi, habis mandi keringetan. Nah itu kan efek vaksin, efek tanda binatang. Terus tiba-tiba trombosit turun. Nah itu kan efek vaksin, efek tanda binatang itu menurunkan HB atau trombosit kalian. Tiba-tiba kalian dinyatakan demam berdarah, padahal tidak demam berdarah, cuman trombositnya turun, cuman HB-nya turun, gara-gara ya vaksin itu tanda binatang itu. Seperti itu. Mau percaya atau tidak percaya, itu yang dialami manusia sekarang. Datang ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, pasti akan dinyatakan demam berdarah, padahal bukan itu. Tapi ya karena penggunaan tanda binatang itu, vaksin itu membuat trombosit kalian turun, HB kalian turun. Seperti itu. Begitu. Makanya banyak kematian, tiba-tiba mati mendadak, jantung, serangan jantung. Si Bill Gates ini dengan Epstein itu kan kerjasama. Si Bill Gates memberikan software, memberikan nanobot, sedangkan si Epstein itu memberikan janin aborsi. Jadi disatu padukan menjadi vaksin. Vaksin itu yang membuat Bill Gates sama Epstein, dari aborsi dan dari software. Kalau si Bill Gates itu memakai nanobot, di dalamnya ada device. Jadi ketika vaksin itu masuk ke dalam tubuh, tanda binatang itu masuk dalam tubuh, yaitu efeknya seperti itu. Begitu. Makanya kalau kalian menunggu chips, microchips yang ada di tangan kanan, di tangan kiri, atau di dahi, nah itu efek dari vaksin. Vaksin tanda binatang itu kan diberikan di tangan kananmu, bahkan di tangan kirimu juga, yang akan menghasilkan barcode di dahi kalian nantinya. Ketika kalian scan wajah atau ditangkap CCTV, dahi kalian akan muncul barcode-nya. Itu adalah tanda binatang. Seperti itu. Makanya mereka sudah menciptakan AI untuk mengontrol manusia. Dikit-dikit manusia bertanya sama ChatGPT yang adalah AI itu sendiri, atau di kitab Wahyu itu namanya adalah patung berhala yang ada nyawanya, yang bisa berbicara. Seperti itu. Mau menunggu apa lagi? Semuanya sudah terjadi. Seperti itu. Makanya kan banyak manusia yang mulai menyadarinya, terbuka dengan adanya Epstein file tadi. Mereka menyadari bahwa ternyata vaksin atau tanda binatang itu sudah terbuka semuanya.
sudah pada tertipu manusia. 95% manusia tertipu semuanya. Pakai logika saja tertipu. Seperti itu. Makanya yang bisa menetralkan darah kalian dari vaksin adalah yang bisa menebus dosa kalian. Seperti itu. Siapa yang bisa menebus dosa kalian? Yaitu yang bisa membuat darah kalian netral. Seperti itu. Tanpa yang menebus dosa kalian, darah kalian tidak akan bisa netral. Karena DNA murni manusia itu sudah dirusak lewat tanda binatang atau vaksin itu. Mereka merusak DNA ilahi, DNA YHWH ya. Itu rusak oleh akibat tanda binatang atau vaksin, dan membuat manusia itu hubungan dengan Tuhan itu terputus. Kenapa bisa dibilang terputus? Karena DNA-nya bukan DNA dari ilahi lagi manusia, alias DNA kambing kalau dunia itu menyebutnya. Karena DNA manusia sudah terputus dengan sang pencipta, atau menyebutnya YHWH, atau menyebutnya dahulu itu adalah Elohim, atau yang sekarang disebutnya adalah Yesus Kristus. Makanya manusia tidak lagi bisa terkoneksi dengan sang pencipta. Hilang, putus hubungan sudah. Mau suara kebenaran masuk di manusia, manusia akan menolaknya, karena manusia sudah berbeda DNA. Ketika manusia menyadarinya dan bertobat, mencari hadirat Tuhan, mencari hadirat sang Elohim, YHWH, atau sekarang dikenal dengan Yesus Kristus, ya akan netral semuanya. Tapi ketika manusia tidak menyadarinya, dia akan selamanya tersesat. Bahkan sampai pada kematian atau pindah alam, dia akan tetap dalam kondisi tersesat. Karena DNA-nya sudah bukan DNA ilahi lagi, alias DNA Lucifer, DNA-nya setan, iblis, malaikat jatuh. Makanya manusia yang tidak menyadari akan hal itu, ya otomatis mereka akan masuk neraka. Karena DNA-nya sudah berganti. DNA Lucifer, DNA malaikat jatuh. Gitu. Kenapa manusia yang DNA-nya sudah rusak masuk ke neraka? Itu karena tidak lagi memiliki DNA ilahi. Harusnya manusia bisa diselamatkan, tetapi sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Makanya manusia yang DNA-nya sudah dirubah menjadi manusia hybrid, manusia transhuman, akan menjadi zombie pada nantinya. Karena itu agenda dari para elit Epstein File. Seperti itu. Selama manusia itu tidak menyadarinya, mereka akan memakai vaksin lagi, tanda binatang itu, sampai pada menjadi zombie. Itu agenda mereka. Makanya di Philadelphia atau di Pennsylvania itu manusia sudah pada jadi zombie semuanya, karena sudah memakai dosis vaksin yang sangat tinggi. Itu bukan narkoba ya, tapi dosis vaksin yang sangat tinggi sudah diuji coba langsung oleh manusia di Pennsylvania maupun di Philadelphia. Itu mereka rata-rata sudah menjadi zombie, tidak sadarkan diri, tidak tahu jati dirinya, tidak tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, asalnya dari mana, sudah tidak mengenalinya. Karena dosis vaksin, dosis tanda binatang yang sudah mereka masukkan ke dalam tubuh sudah sangat tinggi. Seperti itu. Belum lagi ditambah pemakaian barcode sama kiris, itu semakin membuat manusia tidak bisa lagi keluar dari jalur tertawa.
Kenapa bisa tertawan? Karena vaksin atau tanda binatang itu sudah terkoneksi dengan barcode sama QRIS. Belum lagi ditambah AI yang semakin mereka tertawan. AI atau yang ditanda binatang yang disebutkan di kitab Wahyu, yang adalah patung atau berhala yang punya nyawa atau bisa berbicara. Nah, itu adalah AI. Itu akan mengatur manusia. Sekalipun manusia itu pintar, AI itu akan mengatur manusia dengan ChatGPT-nya, supaya manusia itu terkontrol oleh AI dan manusia semakin tersesat, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mencari hadirat Tuhan, tapi mengandalkan ChatGPT atau AI. Seperti itu.